Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua dari kelas 11 SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Kita bertemu lagi di mata pelajaran fikih ya. Kalau di semester 1 kemarin pelajaran fikih saya hanya mengampu kelas MM 1 2 3, kemudian kelas BC dan kelas AK. Akan tetapi pada semester 2 ini sekarang saya mengampu di semua kelas 11 ya, ketambahan TKJ dan RPL. Baik, anak-anak semua, pada pertemuan pertama di semester kedua ini kita mulai dari bab kelima dari buku pendidikan fikih yang seperti ini. Di bab kelima halaman 107, yang punya bukunya saya harap dibuka di halaman 107. Kemudian yang nggak punya mungkin bisa menyimak melalui PPT ya. PPT bisa di-download di e-learning. Baik, anak-anak semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ariyah dan luqatah ya, ariyah dan luqatah. Nanti di bab ini kita akan membahas apa itu ariyah. Ada dua pembahasan, yaitu ariyah dan luqatah. Akan tetapi pada pertemuan kali ini saya khususkan untuk membahas ariyah terlebih dahulu. Kemudian pembahasan luqatah itu nanti untuk pekan depan. Baik, anak-anak semua, apa itu ariyah? Nanti kita akan bahas apa itu ariyah, bagaimana hukum ariyah, apa saja macam-macam ariyah, kemudian apa saja rukun dan syarat ariyah, kemudian yang terakhir adalah apa kewajiban orang yang melakukan ariyah ya. Saya harap meskipun daring, saya tidak bisa menatap kalian, tapi kalian tetap menyimak video ini dan PPT yang telah saya berikan. Baik, kita langsung mulai saja. Yang pertama adalah apa itu ariyah ya. Ariyah secara bahasa diambil dari bahasa Arab ya, dari kata kerja aro yang artinya pergi dan datang dengan cepat atau pergi dan datang secara cepat ya. Secara bahasa ariyah diambil dari bahasa Arab, dari kata kerja aro yang artinya pergi dan datang secara cepat. Kemudian secara istilah, ariyah adalah memberikan suatu barang halal kepada seorang untuk diambil manfaatnya tanpa merusak agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya ya. Pada pengertian ini kalian udah mulai paham, oh kita mau bahas tentang pinjam meminjam. Lalu ada yang aneh di kalimat ini, memberikan suatu barang halal. Apa Pak maksudnya halal? Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Halal baik secara kepemilikan, halal baik secara hukum agama, itu harus ada dalam ariyah ini. Itulah pengertian ariyah baik secara bahasa maupun secara istilah. Lalu apa landasan hukum ariyah? Landasan hukum itu kayak ya, landasan hukum, landasannya kita melakukan ariyah atau pinjam meminjam itu dibolehkan. Landasan hukumnya apa, syaratnya apa gitu ya. Landasan hukum ariyah yaitu tertulis dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 ya, potongan ayat yang itu ada di tengah-tengah. Di ayat 2 itu cukup panjang dan ini potongan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ayat yang pendek yang mungkin kalian udah ada yang menghafalnya. Saya ulangi lagi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam
mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ini adalah potongan ayat Quran surat Al-Maidah ayat kedua, ya. Itulah landasan hukum Ariyah. Lalu anak-anak, pada ayat itu dijelaskan menolong sesama manusia dalam hal kebaikan itu diperbolehkan, asalkan tidak dalam keburukan. Maksudnya apa? Nanti akan kita jelaskan pada poin yang ketiga dan keempat ini, ya. Intinya pada ayat tadi menerangkan kita sesama manusia, sesama makhluk sosial, satu dengan yang lainnya itu harus tolong menolong. Akan tapi tolong menolong yang seperti apa yang diperbolehkan, bahkan diwajibkan? Nah, akan tetapi sebelumnya hukum asal Ariyah itu adalah sunnah. Hukum asal Ariyah itu adalah sunnah. Akan tetapi hukum tersebut bisa berubah menjadi wajib apabila kondisi sedang darurat untuk dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kematian, kerugian, dan lain sebagainya. Misal contoh teman kalian mungkin ada yang baru benar-benar kesusahan, teman kalian mungkin benar-benar ada yang baru kekurangan, ya. Di sini kekurangan harta misalkan, dia baru benar-benar nggak punya uang gitu, dan ya mungkin hidup sendiri gitu. Nah, kalian tahu nih, kalau apabila kamu nggak tolong, ya mungkin dia akan begini dan begitu. Nah, maka hukum Ariyah di sini akan menjadi wajib. Akan tetapi hukum Ariyah juga bisa menjadi haram jika meminjamkan pisau bukan untuk alat memasak, namun untuk membunuh seseorang. Nah, ini maksudnya adalah tadi di ayat yang tadi adalah ada wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kita sudah tahu jelas bahwasanya membunuh itu dilarang dalam agama. Membunuh itu dosa, dilarang dalam agama. Maka kita tidak boleh tolong menolong dalam hal tersebut. Malah kalau bisa kita menasehati, jangan. Ya, dan jangan kita menjadi salah satu bagian dari mereka. Oke, diingat-ingat poinnya anak-anak. Hukum Ariyah, hukum asal Ariyah adalah sunnah. Sunnah itu adalah, mungkin kalau kalian yang menghafal, sunnah itu dikerjakan boleh, nggak dikerjakan boleh. Kan tetapi lebih luas dari itu. Sunnah adalah perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila dikerjakan kita mendapatkan pahala, akan tetapi jika tidak dikerjakan kita nggak apa-apa. Ya, akan tetapi merugi jika kita tidak melaksanakan sunnah. Itu hukum asal Ariyah. Saya ulangi lagi, hukum Ariyah bisa berubah menjadi wajib apabila Ariyah tersebut, pinjam meminjam, tolong menolong tersebut dalam kondisi darurat, memang benar-benar dibutuhkan, maka hukum Ariyah bisa berubah menjadi wajib. Yang terakhir, hukum Ariyah bisa berubah menjadi haram jika pinjam meminjam atau tolong menolong tersebut dalam hal-hal kemungkaran, dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal-hal yang dilarang agama Islam. Begitulah indahnya agama kita anak-anak. Begitulah indahnya agama Islam, di mana hukum itu bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Hukum-hukum muamalah seperti ini tentunya, bukan hukum-hukum yang sudah tetap, ya. Inilah indahnya Islam. Selanjutnya, apa saja macam-macam Ariyah? Macam-macam Ariyah itu ada dua. Ada Ariyah muqayyad dan juga ada Ariyah mutlak. Ariyah muqayyad adalah bentuk pinjam meminjam, akan tetapi ada batasannya. Dalam hal lain dibatasi dengan waktu atau tempat. Kemudian Ariyah mutlak adalah pinjam meminjam tanpa ada suatu batasan. Dalam hal ini peminjaman tidak ada batas tertentu yang mengikat. Contoh, kalian dipinjemi motor oleh teman kalian. Misal kalian baru ngurus remedi di sekolah, kemudian teman kalian pengen fotokopi kartu remedi dan teman kalian tidak membawa motor. Nah,
Kalian mungkin meminjamkan dia, akan tetapi dengan syaratnya cepat ya, jangan lama, 15 menit aku mau pulang. Itu mungkin syarat yang kalian ajukan. Maka peminjam itu harus mematuhi syarat yang diberikan oleh yang meminjami, ya. Orang yang meminjam harus patuh pada orang yang meminjami. Syaratnya itu, yaitu tadi jangan lama, jangan ini dan lain sebagainya. Itu dinamakan ariyah muqayyad. Ada juga macam ariyah yang kedua adalah ariyah mutlak, yaitu pinjam meminjam tanpa ada suatu batasan. Dalam hal ini peminjam tidak ada batas tertentu yang mengikat. Misal kalian tahu teman kalian sedang kesusahan dan kalian memberikan sedikit rezeki kalian, akan tapi bilang dah dikembalikan besok kalau kamu sudah luang saja, dikembalikan kalau kamu sudah ada saja, nggak usah terburu-buru, misal seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan ariyah mutlak. Selanjutnya, rukun ariyah. Yang pertama, rukun itu apa, Pak? Rukun itu kayak tiang, jadi pembentuk ariyah. Apa saja yang harus ada di dalam ariyah? Yang pertama adalah mu'ir namanya. Ini yang saya tunjukkan dengan kursor. Yang pertama adalah mu'ir, yaitu orang yang meminjamkan, mu'ir. Yang kedua adalah mu'tasir, yaitu orang yang meminjam. Yang ketiga adalah mu'ar, yaitu benda yang dipinjamkan. Yang keempat adalah ijab kabul. Kok dadak pakai ijab kabul ya, Pak? Mau nikah kok? Enggak. Nanti kita bahas apa itu maksudnya ijab kabul. Oke, yang pertama dulu, mu'ir. Orang yang meminjamkan, orang yang memiliki barang. Rukunnya adalah yang pertama adalah orangnya sudah balik. Orang yang sudah bisa memikir, sudah dewasa dan lain sebagainya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah berstatus sebagai pemilik. Orang yang meminjamkan harus sebagai pemilik, bukan barang pinjaman dipinjamkan lagi. Itu dia bukan mu'ir dan dia tidak memiliki hak untuk meminjamkan. Misal, saya punya buku ini milik saya pinjamkan ke salah satu murid. Nah, itu boleh. Akan tetapi ini buku, tapi bukunya milik sekolah. Saya tidak punya hak untuk meminjamkan buku ini ke orang lain. Nah, itu bedanya, ya. Maka syarat menjadi mu'ir, syarat menjadi orang yang meminjamkan adalah barangnya tersebut atau apa yang dipinjamkan tersebut adalah milik dia sendiri, bukan milik yang lainnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah inisiatif sendiri, bukan paksaan, bukan dipaksa untuk meminjamkan, bukan terpaksa untuk meminjamkan. Yang kedua adalah mu'tasir, yaitu orang yang meminjam. Orang yang meminjam juga ada syaratnya, yaitu mendapat izin dari pemilik barang. Jangan memaksa. Misal, bu aku jilid toh bukunya, itu memaksa. Ya, kalian boleh, aku boleh pinjam nggak bukunya? Kalau boleh dipinjam, kalau enggak ya udah, kalian nggak boleh memaksa, harus mendapat izin. Yang kedua adalah berakal sehat. Yang ketiga tidak berhak memaksa, udah dibahas tadi. Yang terakhir yang keempat adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal apa? Bertanggung jawab dalam saat peminjaman. Misal kalian meminjam buku di perpustakaan atau meminjam buku di teman kalian, kalian harus bertanggung jawab merawatnya, bertanggung jawab ketika mengembalikan itu harus utuh, tidak ada yang boleh sobek dan lain sebagainya. Itu harus bertanggung jawab. Selanjutnya rukun yang ketiga adalah mu'ar, benda yang dipinjamkan. Syaratnya yang pertama adalah memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan, ya, bisa digunakan, bermanfaat. Nggak boleh meminjamkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, pemanfaatan legal secara agama. Legal itu maksudnya dibolehkan secara agama. Tidak boleh meminjamkan barang-barang haram. Kita memiliki atau menggunakan barang haram saja tidak boleh, apalagi kita pinjamkan. Yang ketiga, manfaat memiliki nilai ekonomis.
Yang keempat, pemanfaatannya tidak berkonsekuensi mengurangi fisik barang. Itu syarat, yaitu rukun yang ketiga beserta syaratnya. Rukun yang terakhir adalah ijab qabul. Nah, ijab qabul mungkin yang kalian pikirkan udah nikah. Oh, saya nikahkan, atau qabil itu nikah. Bukan. Ijab qabul yang dimaksud adalah perjanjian seperti yang saya contohkan tadi di awal. Ya, seperti yang di Ariyah Muqayyad tadi. Nah, perjanjian itu disebut ijab qabul, menentukan perizinan penggunaan manfaat barang. Misal contohnya tadi saya contohkan, jangan lama-lama ya, 15 menit aja ya, aku mau pulang. Atau kalian beri syarat meminjamkan buku misalkan, ya nggak apa-apa, tapi jangan dirusak ya sampulnya. Itu syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam, syarat yang diajukan oleh orang yang meminjamkan. Kemudian syarat ariyah yang pertama, syarat ariyah itu yang pertama adalah orang yang meminjamkan ariyah adalah pemilik yang sah. Nah, tadi udah kita bahas atas barang itu. Nggak boleh seseorang udah minjem barang dipinjamkan ke orang lain lagi, nggak boleh. Karena saat kita meminjam barang, meskipun barang tersebut ada di kita, itu belum hak milik kita. Kita hanya memiliki hak pakai, ya, bukan hak untuk meminjamkan. 2, barang memiliki manfaat, tadi juga sudah dibahas. Barang yang harus memiliki manfaat, tidak boleh barang yang tidak memiliki manfaat. Ketiga, pemanfaatan barang tersebut diperbolehkan agama, bukan hal-hal untuk dilarang. Misalkan pisau tadi, dicontohkan di awal tadi pisau. Pisau tersebut bisa menjadi 2 hukum. Pisau tersebut bisa menjadi 2 manfaat. Yang pertama, manfaat memang benar-benar dimanfaatkan. Misal untuk memotong, untuk memasak, itu boleh. Akan tetapi meminjam pisau untuk membunuh misalkan, atau untuk menyakiti orang lain, itu tidak boleh. Itu hukumnya haram, karena dilarang oleh agama. Itu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya orang yang meminjam wajib untuk yang pertama, menjaga barang yang dipinjam dengan hati-hati, tidak merusaknya. Ya, tidak merusaknya. Misal kalian mau minjam motor teman kalian, ya kalian bawanya dengan hati-hati. Jangan ugal-ugalan, jangan kok dipinjemi rodanya dua-duanya masih utuh, balik-balik satunya udah bocor misalkan. Kalian dipinjemi dalam keadaan spionnya dua-duanya dalam keadaan bagus. Lah kok ketika kalian balikin satunya udah nunduk misalkan, itu nggak boleh. Berarti kalian tidak bertanggung jawab atau kalian tidak amanah. Yang kedua, mengembalikan dalam keadaan utuh dan baik. Jangan sampai kurang satu apapun. Oke anak-anak, mungkin ini dulu materi tentang ariyah. Saya harap meskipun ada PPT, kalian juga mau mencatat atau menghafal poin-poin penting, karena dari sini nanti akan saya gunakan untuk membuat soal ulangan maupun ujian-ujian yang lain. Oke anak-anak, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.